Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alfirnata, NIM 1911502423, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika, Universitas Bogor. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang motherboard. Motherboard adalah sebuah papan induk yang penuh dengan sirkuit dari logam, tempat berbagai komponen elektronik terpasang dan saling berkomunikasi satu sama lain. Adapun beberapa fungsi dari motherboard adalah: yang pertama, sebagai tempat berbaginya komponen input dan output; yang kedua, sebagai tempat slot dan port peripheral LAN; yang ketiga, mengatur komunikasi antara perangkat satu dengan yang lainnya; yang keempat, itu basic input dan output sistem BIOS. Jenis-jenis motherboard pada komputer. Yang pertama adalah motherboard AT, Advanced Technology. Motherboard ini merupakan jenis motherboard klasik yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada motherboard micro ATX. Motherboard ATX ini merupakan pengembangan dari motherboard sebelumnya, yaitu motherboard AT. Yang berikutnya adalah motherboard BTX, Balanced Technology Extended. Motherboard jenis BTX ini menawarkan keseimbangan dalam penggunaan sebuah sistem komputer dalam pengaturan suhu. Yang berikutnya, motherboard mini ATX, Information Technology Extended. Motherboard jenis ITX ini, atau yang dikenal sebagai dengan kepanjangan Information Technology Extended, ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di motherboard ya. Motherboard ini jenisnya adalah ATX. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang port prosesor. Port prosesor itu ada dua, ada yang ZIF dan ada yang LIF. Kalau di sini dia makanya yang LIF. Sebelum untuk masang prosesor, dia pastikan semuanya pas ya. Di sini di atasnya juga ada. Setelah dipasang prosesor, tentu ada pendingin di atasnya, heatsink yang ada kipas dan besinya ini. Ini fungsinya untuk mendinginkan kerja prosesor untuk membantu. Biasanya di atas ini ada jenis pasta yang membantu dia untuk lebih mendinginkan. Ini prosesor ya. Tadi ada yang LIF dan ZIF. Yang ZIF itu kepanjangannya Model Zero Insertion Force. Yang LIF Model Low Insertion Force. Lalu ada di sini ada North break dan short break. Dua ini. Fungsinya North break itu sebuah chips yang posisinya berdekatan dengan prosesor dan merupakan salah satu komponen penting dari motherboard, dengan fungsinya adalah menjembatani antara prosesor dan RAM. Ini menjembatani lah antara prosesor dan RAM. Kalau North break yang ini short break, yang ini North break, yang ini short break. Ini adalah chips yang posisinya sedikit lebih jauh dari prosesor, yang memiliki kendali penuh atas perangkat seperti Integrated Development Environment (IDE) controller, PCI, ROM, USB, LAN. Di sini dia USB LAN. Lalu ada slot RAM. Slot RAM itu ada 3 tipe. Ada yang DDR, ada yang DDR2, ada yang DDR3. Yang terbaru dia DDR3. Lalu ada slot AGP dan PCI pada motherboard. Nih. Dua ini. Lalu ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini fungsinya buat menyimpan waktu dan tanggal.
Dia ada dua jenis CMOS, yakni AC-TTL dan AC CMOS. Lalu ada port ini, dia primary and secondary IDE, integrated development environment interface. Dia untuk kabel antara hard disk dan motherboard ini. Lalu ada port SATA, ini juga dari hard disk dan CD-ROM biasanya ini. Lalu ada apa lagi ya, ini basic input output system BIOS. Kalau nggak ada ini jelas komputer tidak bisa digunakan, tidak bisa masuk BIOS. Lalu ada tadi ini udah nih konektor power supply, nanti akan dijelaskan juga power supply. Kalau ini RAM nanti akan dijelaskan oleh teman saya Pedro Subakti, RAM. Lalu apalagi mungkin ini ya, di sini ada port-port untuk USB depan dan kawan-kawannya untuk power juga di sini biasanya. Lalu ini ada fan untuk ngidupin ini. Lalu tadi ini udah dijelaskan, udah segitu doang portnya. Ini motherboard jenis lama. Oke, sekian penjelasan motherboard dari saya. Nanti akan saya lanjutkan tentang power supply. Setelah motherboard, kita akan bahas tentang power supply. Power supply ada dua jenisnya, ada yang AT dan ATX. Kalau yang ini jenisnya AT, kalau yang ATX dia lebih kompleks. Udah ada software yang supaya bisa diatur dari dalam komputernya. Nah, komponennya di sini ada ini untuk inputnya dari listrik ke rumah masuk ke sini, lalu keluarnya ke sini. Setelah diolah di dalam sini, dia akan keluar melalui kabel ini. Yang pertama ini dia ke motherboard untuk menghidupkan motherboardnya. Lalu ada kabel-kabel kecil seperti ini. Yang pertama buat CD-ROM dan yang kedua buat hard disk. Kita akan bahas dalamnya. Nah, di sini ada fan untuk pendinginan power supply-nya. Lalu ada kapasitor. Ini elko 2 buah di sini. Lalu ada varsistor di sininya 2. Terus ada sekring tuh kayak lampu ini. Terus ada transistor di tengahnya, dan ada ini yang kecil ini adalah kapasitor filter yang kecil ini. Udah sih, itu aja komponen-komponennya. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang bersifat sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Dan ada juga dua fungsi RAM. 1. Membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. 2. Penyimpanan sementara.
RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan suatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga, misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Dan ada juga jenis-jenis RAM terbagi 6 bagian. 1. Dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh CPU atau Central Process Unit secara berkala agar data yang ada di dalam tidak hilang. SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM Access Memory adalah RAM lanjutan dari DRAM namun setelah mengalami sinkronasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. 3. DDR-RAM. DDR-RAM atau Double Random Access Memory atau sering disebut dengan DDR saja, yaitu jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. DDR-RAM juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2 dan DDR3, dan kemungkinan akan terus berlanjut. 4. RDR-RAM. RDR-RAM atau disebut Rambus Dynamic Access Memory adalah jenis RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. 5. SRAM. SRAM atau disebut Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini proses kerjanya lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. 6. EDORAM. EDORAM adalah jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi akan tersimpan dalam perangkat ini. Hard disk drive atau HDD atau bisa kita sebut hard disk menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan membaca data. Perangkat ini bersifat non-volatile memory yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Dan ada juga fungsi hard disk terbagi 5 bagian. 1. Menyimpan file dalam bermacam format. 2. Sebagai space menyimpan data. 3. Menyimpan data bagi aplikasi dan software. 4. Sarana backup. 5. Menyimpan data dari operasi sistem. Dan ada juga komponen hard disk terdapat 10 bagian. 1. Dudukan. 2. Saringan. 3. Piringan. 4. Motor servo. 5. Tungkai. 6. Kepala baca. 7. Aktuator. 8. Pengatur kepala. 9. Komponen papan. 10. Pengatur disk. Dan ada juga jenis-jenis hard disk terbagi 2. 1. HD konvensional. 2. Solid state drive atau SSD. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah dan kurang kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.